menerima berkat layaknya 100 juta, lalu kemudian yang kita dapatkan hanya 50 juta, maka itu pun adalah sia-sia. Karena ada bagian yang kita nggak akan terima, ya. Itu sesuatu yang tidak tercapai, sesuatu yang sia-sia. Padahal tadi kita melihat apa yang dikatakan Yohanes 10b, bahwa kalau Tuhan memberkati itu sampai berlimpah-limpah. Jadi kalaupun kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, tidak mendapat sepenuhnya, itu juga sia-sia. Dan konsep ini yang seringkali diberikan ke dunia sama kita menjadi sebuah pengelabuan, penipuan. Kalimatnya begini, ya nggak apa-apa deh daripada nggak dapet. Oke, nggak apa-apa deh, lumayan lah udah dapat segini. Hal-hal yang seperti itu mohon dipinggirkan dari kamus kita, Bu. Karena kalau Tuhan memberi, Dia pasti beri yang terbaik. Nggak sekedar-sekedar, nggak setengah-setengah. Jadi jangan dibohongin sama dunia dengan kalimat-kalimat berkata, nggak apa-apa yang penting dapat. Nggak apa-apa, udah lumayan. Ya, cukup kok, kalau aku segini aja cukup kok. Saudara ingat definisi dosa? Oke? Definisi dosa adalah sesuatu yang tidak sampai target. Itu dosa. Lucas, hamartia. Sesuatu yang gak tepat sasaran. Jadi kalau tadi saya kasih ilustrasi, Tuhan mau kasih 100 juta, kita cuma dapat 50 juta, tepat sasaran gak? Gak dapat. Dan itu pasti ada sesuatu. Kenapa? Yang seharusnya kita dapat 100 juta, gak dapat 100 juta. Oke, ya. Sekali lagi ini saya mengingatkan dari mimbar ini, jangan lagi punya konsep nggak apa-apa lah Bu, ya kita mah, no. Orang dunia punya pemikiran begini, jangan mau jadi orang mediocre, jangan jadi mediocrity. Mediocrity itu apa? Biasa aja, semuanya sama gitu ya. Ya puas-puas aja, udahlah, fine-fine aja kita. No. Ya, kalau Tuhan kasih seperti apa, itulah yang harus kita kejar dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, untuk itu perhatikan baik. Sia-sialah ya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ada dua perbandingan di sini. Alkitab bilang begini, akan menjadi sia-sia sesuatu yang dibangun kalau dibangunnya dengan usaha sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Oke? Ya, kita berkata akan sia-sia. Jalanin bisnis ini mah udah bertahun-tahun, buat saya gampang. Saya udah tahu teorinya, saya udah tahu caranya. Oke, ya. Kita berkata hati-hati, itu bisa akan membawa kita kepada hasil yang sia-sia. Karena akhirnya kita depend on our strength. Ya, berharap kepada kekuatan kita. Makanya Salomo berkata begini, kalau nanti ibu-ibu baca dari kitab Pengkhotbah yang tadi saya katakan syarat dengan kata sia-sia, Salomo mau katakan begini, nggak semuanya sia-sia jikalau, kan begitu ya, nggak akan semuanya, nggak memberkati kita dalam hidup ini jikalau, makanya lihat Pengkhotbah 12 ayat 13 ya, Pengkhotbah 12 ayat 13, oke. Pengkhotbah 12 ayat 13. Kalau ibu-ibu sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama. Oke, sudah dapat Pengkhotbah 12 ayat 13. Yuk 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, gitu, ya. Sehingga ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, sia-sialah, begitu ya. Lalu kemudian Salomo menutup di Pengkhotbah 12, Pengkhotbah yang terakhir, di mana dia berkata begini, akhir dari segala yang didengar. Ya, kalau kamu tidak mau berhadapan dengan kesia-siaan, maka takutlah akan Allah dan berpeganglah pada
perintah-perintahnya. Jadi lihat, berkaitan tidak dengan Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah. Di pengkhotbah dikuatkan lagi, makanya takutlah, hormatlah, peganglah erat-erat apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi intinya ibu-ibu kekasih, engkau akan mengalami berkat yang dijanjikan Tuhan kalau engkau mengawali segala sesuatunya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Oke? Coba kalau lihat sejenak Kejadian 1 ayat 1 ayatnya diawali dengan kata-kata apa sih di situ? Ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah ya, pada mulanya Allah, betul? Pada mulanya Allah. Oke, pada mulanya Allah. Bahkan nanti ibu-ibu kalau buka Yohanes 1 ayat 1, ya, ini mewakili kitab Injil di mana proses keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 1 juga kalimatnya berbunyi apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke? Jadi segala sesuatu dimulai dari Allah. Ya. Dimulai dari firman. Nanti kita akan lihat penjabarannya satu lepas satu ya, ibu-ibu kekasih. Pada mulanya adalah Allah. Jadi taruh di mindset kita, nomor 1 adalah Tuhan, mengawalinya dengan Tuhan, pemimpinnya adalah Tuhan, pada mulanya adalah Tuhan. Amin. Ya, Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang mengawali segala sesuatunya, Bu, Kejadian 1 ayat 1 itu coba baca lengkap yuk. Kejadian 1 ayat 1 baca lengkap. Siapa yang udah dapet di onsite boleh baca dengan keras. Kejadian 1 ayat 1. Siapa dapat? Baca keras yuk. Lanjut kalimat berikutnya. Ya, oke. Lihat, bumi belum berbentuk dan kosong. Itu situasinya, betul? Itu keadaan yang ada, ibu-ibu. Dan pada akhirnya kita tahu yang kosong tadi, yang berantakan tadi, yang gelap tadi, kemudian menjadi sebuah bumi yang luar biasa indahnya. Betul? Dari yang kosong menjadi terang, dari yang berantakan ada laut dan tanah, ada burung di udara, ada pohon-pohonan, ya, ada hasil tambang dan lain sebagainya yang luar biasa. Kenapa? Karena lihat, pada mulanya adalah Allah berfirman. Berarti sesuatu yang berantakan, sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Penyebabnya adalah Allah. Amin. Penyebabnya adalah Allah. Jadi kalau kita ambil pengertian sederhana, tidak ada Allah, tetap berantakan, Bu. Tidak ada Allah, berarti bumi akan tetap kosong. Menjadi sesuatu yang luar biasa, dari yang tidak ada menjadi ada, itu karena Tuhan bekerja. Demikian hidupmu dan hidupku. Engkau mungkin hari ini akan merencanakan ada bisnis baru yang mau dibuka, ya, ada sesuatu yang mau dikerjakan, ada sesuatu yang mau dibangun dan lain sebagainya. Atau mungkin hari ini kau berkata, Bu Marta, aku ada dalam situasi yang berantakan, anakku gak bisa diatur, suamiku gak sepakat di dalam iman, ekonomiku